Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi salam. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Yesus Kristus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat yang terbaik bagi umatnya yang sungguh setia dan percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita muliakan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Bapa. Mari sama-sama pujikan Yesus, kami puja. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ku tinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan ada. Lebih lagi katakan sembah, sembah dan
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkaulah yang menerima pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya. Hanya namamu ditinggikan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Bapa, di mana kami bersama umat-Mu merayakan kenaikan-Mu ke surga. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang telah menolong kehidupan kami dari hari ke sehari. Engkau Allah yang selalu beserta kami dari hari ke sehari. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang terus melanjutkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus membimbing kami, menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah kami seluruh umat-Mu Tuhan semakin mendekatkan diri kepadamu Tuhan, semakin mencari wajah-Mu Tuhan, semakin fokus kepadamu Tuhan. Karena hidup kami oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Mungkin ada di antara kami yang mengalami persoalan. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami percaya penyertaan-Mu, kuasa-Mu lebih besar daripada masalah kami. Dan itulah yang kami percayai Tuhan. Kami berkata bahwa Tuhan Yesus baik, selalu baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati ibadah kami. Dan juga Ibu Gembala nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, berikan kekuatan baru. Engkau urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan, ya Tuhan, menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan pelayanan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sekali lagi. Salam. Ada sukacita? Haleluya. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita pujikan bersama Lebih Dari Pemenang. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah
dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, amin, dari pemenang. Mari sama-sama katakan haleluya. Dibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bersama katakan lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Dibarkanlah pancinya, Yesus Raja. Haleluya. Inilah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi sama-sama katakan haleluya. Dibarkanlah pancinya, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sama-sama saya lebih dari pemenang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak, amin. Biarlah dan janganlah pekerjaan besar penuh. Ladang siap dituai, tanggal segala beban, tanggalkan segala beban dan dosa yang menghalang. Pada tujuan panggilan surga. Biarlah rohmu, hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lebih lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk bersama. Tibasanya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita
selalu memandang wajah Tuhan. Ketika kita memandang wajah Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan baru. Mari sama-sama pujikan, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Selalu menyenangkan hatimu. Biarlah melalui hidup kita boleh menyenangkan Tuhan dari hari ke hari. Mari kita memandang Tuhan, tertuju kepada Kristus oleh iman kita kepada-Nya. Segenap hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Oh, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama untuk mempersiapkan kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mataku tertuju padamu Tuhan. Amin. Tertuju padamu, segenap hidupku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
pengakuan kami Tuhan, kami mau mengikuti jalan-Mu dan kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Karena itu kami mau tetap setia mengikuti jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Seberapa banyak kami hadir pagi ini, kami percaya Tuhan Engkau sudah jamah kami satu persatu. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, kami datang dengan persoalan. Kami percaya melalui puji-pujian kami boleh Tuhan disegarkan, kami boleh sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan itu boleh berkenan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Sucikan telinga kami, sucikan pendengaran kami Tuhan, sucikan hati kami, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar Roh Kudus sendiri yang ambil alih acara pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan di tempat ini. Engkau hentar dan tibakan mereka di sini dengan selamat. Kami boleh bebas menyembah dan memuliakan Engkau. Terlebih saat ini kami terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau cengkeram seluruh keberadaan kami, baik telinga, pikiran dan hati kami, biar kami berfokus akan firman-Mu. Kami terima Tuhan saat ini firman-Mu, dan kita yang semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Ya, saya percaya mungkin banyak juga yang merayakannya. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh mendapat kemenangan. Bukan mereka saja ya. Kita menang karena ini baru pertama kali hari kenaikan bertepatan dengan Hari Idul Fitri ya. Kalau mereka bilang 1 bulan mereka berpuasa dan saat ini mereka mendapat kemenangan ya. Kita juga menang karena kita boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu baik. Kita sukacita, kita selalu bergembira karena kita memiliki Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar tentang makna kenaikan Yesus ke surga. Kita memperingati hari raya Kristen yang keberapa saudara? Keempat ya. Sebelum pencurahan Roh Kudus, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ya. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang dahsyat dan mengagumkan. Dahsyat karena ia terangkat ke surga dengan kuasa Allah ya. Kalau kita lihat ayat 9 tadi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit?" Yesus yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama. Jadi dikatakan dengan jelas, mengagumkan karena perpisahan ini diiringi dengan sukacita. Mengagumkan. Orang kalau ditinggal pergi, biasanya apalagi untuk selamanya. Wah ya, rasanya abot, saya ngerasakan. Tapi dikatakan mereka
mengantar kepergian Yesus itu dengan sukacita. Saudara bisa baca dalam Lukas 24 ayat 51 dan 52. Lukas 24 ayat 51 dan 52 berkata sebagai berikut. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara, kita menyaksikan perpisahan ini biasanya diiringi dengan tangisan, ya. Wah, bukan hanya 1 hari, 1 bulan bahkan ya. Kita belum lama baru melihat seorang anak muda yang sering memberikan semangat, ya, namanya Raditya, ya. Dipanggil pulang, saya ingat-ingat umurnya baru 36. Suami saya udah 72, setengah daripada suami saya. Ditangisi oleh jemaatnya, terlebih oleh istrinya. Banyak orang-orang terkenal merasa kehilangan karena dia motivator yang luar biasa. Masih muda, ya. Tuhan pakai secara luar biasa. Saudara, tetapi istrinya mengatakan waktu itu secara manusia dia kehilangan, ya. Mereka dekat satu dengan yang lain dan sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia orang yang terang, jadi dia tidak ada yang disembunyikan, dia belak-belakan. Tuhan melayani Tuhan dengan secara apa adanya. Kalau kita melihat di sini mengagumkan karena perpisahannya diiringi dengan sukacita dan bukan dengan sedih. Dikatakan pada saat mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Kenaikan Yesus ke surga merupakan hari penutupan kehidupan Yesus sebagai manusia di dunia ini setelah ia menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi Yesus naik ke surga itu sesudah 40 hari dia bangkit dari kematiannya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang yang kayak Emmaus, kepada Thomas, untuk meyakinkan muridnya bahwa aku hidup loh, ya. Pada waktu murid-muridnya sedang berada di dalam satu ruangan, dia masuk ke dalam dan dia berikan aku makan. Murid-muridnya mungkin berpikir, oh itu hantu. Tidak, dia belikan aku makan. Kalau memang ada makanan, dia makan. Dia sungguh-sungguh real, dia bangkit dan dia hidup. Bukan mati seterusnya di dalam liang kubur, tapi dia bangkit, ya. Dia tunjukkan kepada murid-muridnya supaya muridnya percaya bahwa Allah yang dia sembah bukan Allah yang mati, tetapi sungguh Allah yang hidup, ya. Dan saat ini dia naik ke surga. Dikatakan kehidupannya di dunia ini dimulai dari Bethlehem dan ditutup di Bukit Zaitun. Ada banyak peristiwa yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menyangkut karya keselamatannya. Dia lahir di sebuah kandang hina, ya. Dia tidak lahir di istana, tapi dia lahir di sebuah kandang. Kenapa? Dia bisa lahir di sebuah istana supaya semua orang dari yang miskin, yang tidak punya kedudukan, sampai orang berpangkat. Kalau saudara lihat orang-orang Majus itu datang menyembah kepada dia. Dia memberikan kesempatan kepada semua manusia. Karena dia adalah Allah, ya. Lahir di sebuah kandang, lalu 3,5 tahun dia mengajar murid-muridnya yang 12 itu, ya, kecuali Yudas yang diganti dengan Matias. Dan di situ dia bangkit, ya. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia menampakkan diri bahwa dia betul-betul ada, ya. Murid-muridnya mungkin mulai banyak juga, kalau aku nggak lihat. Thomas berkata, sebelum aku memasukkan jariku ke lambungnya, ke tangan bekas tusuk paku, aku tidak percaya kalau Yesus betul-betul hidup. Lalu Yesus berkata, ya Thomas, masukkan jarimu ke sini. Lalu dikatakan, Thomas mengatakan, ampuni ya. Dia berkata, oh ya Allah, ya Allahku. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Sehingga dia meneguhkan semua hati murid-muridnya. Sesudah 40 hari dia naik ke surga, terangkat. Saya percaya orang yang pernah ke Israel pasti pernah, ya, melihat. Saya pernah lihat di Bukit Zaitun ini. Guide-nya mengatakan di sini dulu Yesus naik ke surga dan dia akan datang juga di sini. Tidak jauh dari yang kemarin dikatakan ada teror, orang lagi doa di situ, ya. Di situ nggak jauh tempatnya, saudara, ya, Bukit Zaitun. Lihat ke bawah itu dikatakan Bait Al-Aqsa apa. Dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Dikatakan kenaikan Yesus ke surga adalah permulaan zaman baru bagi murid-muridnya dan gereja Tuhan di bumi ini. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu merupakan zaman
baru. Kenapa? Biasanya murid-muridnya bisa berbicara langsung dengan Yesus, bisa bertemu, bertanya secara langsung. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Sebagai pengganti daripada Yesus, ya dikatakan dia akan mengirimkan penolong yang lain. Dikatakan zaman baru berarti terjadi perubahan hubungan antara Yesus dan murid-muridnya. Gerejanya artinya mereka tidak melihat Yesus dengan mata jasmani lagi, tetapi dengan iman, ya, dengan iman. Jadi nggak lihat secara jasmani, bisa raba lagi, bisa bertemu tatap muka, makan bersama, tidak, tetapi dengan iman. Dalam ayat 9 diceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Di sini dengan jelas, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ia terangkat, saudara, disaksikan. Jadi kalau ada yang kata, mana ada manusia yang terangkat ke surga? Ada, Nabi Elia dulu dengan kereta kencana. Tapi Yesus disaksikan, banyak murid-muridnya menyaksikan bahwa Yesus sungguh-sungguh naik ke surga, terangkat dengan awan. Lalu malaikat Tuhan mengatakan, mengapa engkau menatap ke langit? Sebagaimana dia terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, dikatakan dengan jelas, ia disaksikan oleh murid-muridnya, awan menutupinya dan terangkat ke surga. Ayat 11 mengatakan, dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul ini, ya, dikatakan surga adalah tempat kediaman Allah di mana Allah selalu hadir. Ya, surga itu tempat kediaman Allah. Kita akan belajar makna kenaikan Yesus ke surga. Mengapa ia naik ke surga? Ya, mengapa ia naik ke surga? Yohanes 8 ayat 23. Mengapa ia naik ke surga? Yohanes 8 ayat 23 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kenapa dia naik ke surga? Sebab Yesus bukan dari dunia. Yesus dari Tuhan, dari surga, dia turun ke dalam dunia, menghinakan diri sebagai manusia untuk menebus saya dan saudara. Jadi mengapa Yesus naik ke surga? Dia kembali ke tempat kediamannya. Ya kalau orang sekarang bilang mudik, pulang mudik, ya orang lebaran, dia mau kembali ke rumah Bapa di surga, tempat dia pertama kali ada di sana. Ya, dia turun berfungsi, bertugas untuk menyelamatkan umat manusia. Saat pada waktu dia disalib, dia berkata sudah genap. Ya, dikatakan tugasnya sudah selesai karena dia harus disiksa, menderita untuk menebus saya dan saudara. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Orang mengatakan dicurilah, ada yang mengatakan begini begitu, tapi sesungguhnya pada waktu kenaikan Yesus itu bukan dongeng. Ya, mungkin kalau sekarang dikatakan ada anekdot atau TikTok yang mengatakan kalau mau pulang mudik jalan tikus sekalipun dijaga polisi, lebih baik naik permadani. Ya, naik permadani di angkasa gitu, wah, itu hanya ya ngomong. Lalu ternyata di angkasa pun ada polisi naik permadani juga, suruh balik lagi mudik, ya saudara. Dikatakan kembali ke tempat dia berangkat. Tapi Yesus sungguh-sungguh naik ke surga. Kalau mungkin zaman Apollo dulu banyak orang yang mau jadi sukarelawan untuk bisa lihat di bulan itu ada apa. Justru Yesus di surga itu tempat kediaman Allah, di mana Allah hadir. Kalau ada hadir pasti ada sukacita, ada kepuasan, ada kegembiraan, tidak ada masalah. Ya, semuanya akan beres. Ya, jadi kenapa ia naik ke surga? Sebab Yesus bukan dari dunia ini. Kenapa ia naik ke surga? Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang pertama, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia berasal dari surga, ya, kampung halamannya istilahnya. Dan kenapa dia ke sana? Kembali ke surga. Karena ia berkata, ia akan menyediakan tempat untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara di sini mungkin belum punya rumah, ya. Kalau ikut angsuran
ngikut kredit ya, syaratnya begitu susah. Mesti memenuhi gajinya seberapa kali gini. Saudara kalau percaya kepada Yesus, jadi saudara yang saat ini di sini belum punya rumah, nggak usah kecewa. Kita sudah punya rumah di surga kalau kita percaya, setia kepada Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Dengan jelas mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, ya. Di sana mungkin dia sebagai kontraktor, dia pemborong, dia sediakan tempatnya Pak Tommy sudah selesai, makanya dia pulang. Tempat saya belum selesai, makanya apa, saudara? Makanya mungkin jendelanya belum terpasang atau pintunya belum tersap, makanya saya belum boleh pulang, ya. Kalau tempatnya sudah selesai, pasti kita akan pulang. Di sana tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, yang ada hanya sukacita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dikatakan, ia pergi untuk menyediakan tempat bagi umatnya, bagi kita yang percaya. Apa artinya ia naik ke surga? Apa artinya? Tadi untuk apa dia naik ke surga? Sekarang apa artinya ia naik ke surga? Ibrani 8 ayat 1 mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ibrani 9 ayat 24 mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Jadi kalau Yesus ke surga, gunanya apa? Kita mempunyai imam besar di surga. Dia naik ke surga, yaitu artinya kita memiliki imam besar. Dan dia beri untuk kepentingan kita. Kalau seandainya nanti kita diadili, dihakimi, pada saat kita meninggal, mungkin iblis mendakwa kita, wah si Teni ini dulu gini. Ya seperti yang Raditya katakan, dulu saya seorang pengedar, pemakai ganja, pengedar seks bebas. Tapi begitu dia percaya kepada Yesus, saya percaya. Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari orang yang benar. Tetapi orang-orang yang berdosa yang mau berbalik dan bertobat. Percaya kepada Yesus. Dia akan menjadi pembela kita. Dia imam besar kita. Pada saat iblis mendakwa, pasti dia berkata, betul dia orang yang berdosa. Tetapi ketika dia percaya, aku sudah bayar lunas di atas kayu salib. Harga yang mahal dengan nyawaku sendiri. Saat ini dia sudah bebas dan dia boleh masuk ke surga. Saudara, dia sebagai imam besar kita. Dia sebagai pembela kita. Ya, jadi katakan dengan jelas, kita mempunyai imam besar di surga. Juga di dalam Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia tidak diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi yang pertama, kita memiliki kepala gereja di surga. Ya, jadi kalau di sini mungkin ketua sinode. Yang pertama, kita mempunyai imam besar di surga dan pembela kita. Kedua, Yesus naik ke surga. Kita memiliki kepala gereja di surga. Ya, kita memiliki kepala gereja di surga yang akan membenarkan kita. Juga di dalam Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 dikatakan dengan jelas, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, karena kita memiliki tanah air di surga. Ya, jadi saudara yang belum punya rumah nggak usah kecewa. Kalau saudara setia, saudara mati, Tuhan sudah sediakan. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita memiliki tanah air di surga. Kita naik ke surga karena memang kita adalah umat-umatnya. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah melepaskan kita. Dengan naiknya Yesus ke surga, maka terjadilah
zaman baru. Jadi yang pertama, apa artinya ia naik ke surga? Kita mempunyai imam besar di surga, kita memiliki kepala gereja di surga, juga kita memiliki tanah air di surga. Dengan naiknya Yesus ke surga, terjadi perubahan zaman baru. Biasanya kita berbicara, bertemu dengan Yesus, tetapi saat dia naik ke surga, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 10, Tuhan berkata, tunggu aku di Yerusalem selama 10 hari. Dan saat itu aku akan mengirimkan roh penolong, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menolong dan mengingatkan kamu. Jadi kita gak jalan sendirian, Tuhan tuh luar biasa. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Ya, seringkali kita mungkin berkata, wah, dosa yang dikatakan di dalam Alkitab, yang dosa yang tidak terampuni, itu dosa apa? Menghujat Roh Kudus. Saudara tahu artinya menghujat Roh Kudus? Mungkin saudara berkata, wah ada orang lagi kemasukan, lagi berbicara dalam bahasa roh, saudara kata-kata ini itu namanya menghujat Roh Kudus. Bukan. Menghujat Roh Kudus adalah pada saat saudara berbuat salah, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara mengingatkan, jangan lakukan itu ya. Saudara tetap dablek berbuat salah sekali. Nanti setiap saudara berbuat salah diingatkan lagi, jangan lakukan itu. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus mengingatkan saudara untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Tuhan. Tapi saudara tetap melakukannya, itu namanya menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak terampuni. Bukan orang lagi berdoa terus kemasukan Roh Kudus lalu saudara kata, wah doanya kok kayak ngono, nangis-nangis kayak wong edan. Bukan. Justru namanya menghujat Roh Kudus adalah ketika Roh Kudus mengingatkan saudara. Tapi saudara dablek, tidak mau diingatkan. Pada para suami-suami, ya, para ibu-ibu juga yang selingkuh punya simpanan, mungkin pada diingatkan, kamu punya istri loh, punya anak-anak, jangan selingkuh. Oh, Roh Kudus bilang, wis meneng wae. Iblis berkata, enggak apa-apa, lakukan saja ya. Iblis berkata, ya saudara mengikuti kata iblis, berarti itu saudara menghujat Roh Kudus. Saudara tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus ingatkan kepada saudara. Roh Kudus mengingatkan jangan berbuat salah. Kalau saudara di kantor, saudara mulai korupsi kecil-kecilan, Roh Kudus berkata, kamu orang Kristen, jangan lakukan itu. Saudara tetap dablek melakukan kesalahan, itu namanya menghujat Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan. Tuhan memberikan roh penolong bagi kita, untuk kita sadar apa yang kita lakukan. Saya seringkali merasakan, seringkali saya berkata pada suami saya, almarhum masih ada, wah kok seperti ini ya, kita sudah berbuat baik, sudah melakukan hal yang baik, tapi balasannya kok gak baik. Wah rasanya secara manusia tuh jengkel. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya kamu akan menuainya. Kalau kita mungkin lagi letih, lesu, aduh udah gak usah gereja-gerejaan. Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, carilah aku, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Roh Kudus selalu menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan. Kalau saudara mau buka pekerjaan, saudara berdoa dan minta Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus, pasti Roh Kudus nunjukin. Seringkali kita memaksakan Roh Kudus. Oh aku mau kerja ini, udah api. Roh Kudus bilang, jangan lakukan itu. Kalau kamu kerja gini, semuanya udah beres. Kenalannya, koleganya baik semuanya. Ternyata benar, pada waktu saudara punya usaha, memulai usaha, ternyata Roh Kudus mengingatkan jangan usaha itu. Saudara tidak mendengarkannya. Tahu-tahu saudara bangkrut. Tahu-tahu saudara ditipu. Lalu saudara marah-marah nangis kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan jangan lakukan itu. Jangan usaha ini. Karena itu enggak sesuai dengan kamu. Tapi kita tetap dablek. Ya akhirnya pada waktu kerugian kita nyalain, wah Tuhan kenapa engkau enggak tolong, bukankah saya berdoa. Kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu, dikatakan dengan jelas ya. Dengan naiknya Yesus ke surga, maka terjadilah zaman baru, zaman Roh Kudus. Roh Kudus selalu menuntun kita, selalu mengingatkan kita. Saya ingat betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebagai aktivis, sebagai pelayan Tuhan, kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena Dia yang menuntun jalan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak. Roh Kudus selalu mengiring kita. Memberikan hikmah, jangan kamu lakukan ini ya, jangan berbuat inilah. Itu selalu Dia menuntun kita. Saya ingat pada waktu saya di Tegal, saya pernah saksikan kepada saudara. Kami baru 1 tahun,
baru 1 tahun kami di Tegal. Cuma 1,5 tahun kami di Tegal. Lalu ada seorang jemaat yang menikah, ya, menikah baru, ya, calon suaminya itu orang Katolik. Jadi kita tidak mengadakan pemberkatan di gereja, suami saya mengadakan doa restu di rumah karena tidak seiman, ya istilahnya. Lalu beberapa bulan kemudian istrinya hamil. Tapi karena suaminya adalah sales, sering pergi, ditinggal-tinggal istrinya, mungkin kesepian atau bagaimana, istrinya ini kemasukan, kesurupan, ya. Dia undang kami untuk doakan. Kami doakan, saudara. Pada saat kami datang mendoakannya, setan itu keluar. Gak lama kami pulang, dia datang lagi, saudara, ya. Akhirnya suami saya berkata, kita tungguin aja. Kita tengking dia keluar. Biasanya setan kalau keluar bawa lebih banyak temannya untuk mengisi supaya dia mendapat kekuatan. Kita tengking dalam nama Yesus. Sampai akhirnya betul-betul 3 kali mungkin dia keluar masuk, saudara. Akhirnya betul-betul dia lepas tobat, minta ampun-ampun, dia pergi. Dan sesudah dia pergi, apa yang terjadi, saudara? Orang ini lemes, ya. Dan suami berkata, benar om, saya baru tahu kalau Tuhan tuh ada. Ternyata benar-benar saya bisa melihat di sini kuasa Tuhan lebih besar. Setan itu keluar dengan cerita, melengking, saudara, ya. Lalu beberapa bulan kemudian kami harus pindah, ya. Kami harus keluar dari Tegal. Aktivis di sana mengatakan, om, tadinya di sini cuma 15, om di sini belum 1 tahun sudah 75 orang. Saat ini karena pemilik rumah itu pengen jadi gembala, pengen jadi pendeta, ya. Jadi dia panggil kita tuh hanya tameng untuk supaya dia bisa jadi pendeta di situ. Lalu kita cari tempat, om. Om layani kami. Kami nggak mau om pergi cari tempat. Tapi Pak Tommy dia lapor ke dosennya yang kirim kami di Tegal. Pak Mesa sebagai dosennya di sana mengatakan jangan. Ayo om kita cari tempat, jangan. Nanti dikira GBI itu pecah-pecah terus. Baru pecah. Ya 1 tahun ini sekarang pecah lagi. Kamu kembali aja. Nanti kamu tak kirim ke Semarang. Memang di Semarang waktu itu sedang cari, ya. Wah saya mikir punya jemaat kecil aja kayak ngene makan hati. Apalagi jemaatnya gede. Katanya ada 300 orang jemaat. Waduh saya bilang luar biasa. Tetapi waktu kami pergi pulang terus kami mau ke sini, kami singgah di Tegal, ya. Dia udah lahiran. Kami singgah di Tegal. Kami ketemu sama dia. Lalu kami tanya, anakmu siapa namanya? Om surat kami belum terima ya tante. Kenapa? Nama baptisnya, nama penyerahan anaknya Esther. Lalu waktu kami sampai ke Kerawang, ternyata dia berkata, om saya dengan suami berjanji. Kalau istri saya disembuhkan Tuhan, kalau nanti anaknya lahir, laki-laki saya mau kasih nama om. Kalau perempuan, nama tante, ya. Ternyata lahirnya perempuan, jadi saya kasih nama Teni katanya. Saudara, jadi ada namanya Teni, orang nama Teni kan jarang. Ada di Tegal 1 ya, sekarang sudah 30 udah menikah, udah punya anak juga. Saudara, saya baru tahu. Karena saya mengucapkan terima kasih, Tuhan sudah tolong istri saya sehingga anak saya boleh lahir, ya. Dan itu ada di Tegal. Jadi saya kalau ketemu dia, omnya dia itu di bagian pelelangan di pelabuhan, saudara, ya. Jadi kami pernah dibawain ikan begitu banyak, saya nggak ngerti masaknya begini. Ini ikan akeh banget kok yang ini, ya. Saya juga nggak suka ikan, beda dengan suami saya kasih tetangga. Tapi masih banyak terus. Akhirnya saya bikin bakso, tapi nggak enak dimakan karena saya memang nggak bisa masak ikan, saudara. Dan saya melihat luar biasa Tuhan itu. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Waktu kami di sini, kami juga diundang oleh orang yang punya pabrik ban. Kami doakan karena dia apa saudara pikir iblis nggak kenal Yesus? Kenal. Dia pegang Yesus. Dia bilang tapi dia kemasukan, saudara. Coba saudara lihat, orang kalau doain orang yang kemasukan jangan tutup mata. Bisa dicengkerem, saudara, ya. Buka mata ada. Kita nyanyi dalam nama kuasa, nggak lama lepas. Dia kesenggol, kena apa? Kena beling, kena pecahan gitu, pecahin. Dia nggak rasa sakit, tapi begitu setannya keluar, dia rasa aduh kok lemes sakit. Ini kenapa kakiku? Saudara, luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, dia membantu kita di dalam segala hal. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan dengan jelas, dikatakan dengan naiknya Yesus ke surga, maka terjadilah zaman baru, zaman Roh Kudus. Betapa perlunya Roh Kudus bagi orang yang percaya, terlebih di tengah-tengah pandemi di mana terjadi banyak ketakutan. Roh Kudus bisa menghibur saudara.
Roh Kudus bisa menguatkan saudara. Roh Kudus mengatakan jangan takut. Ya, seringkali kita tidak merasa tidak perlu Roh Kudus sehingga kita tidak membutuhkan, tidak mau mencarinya. Tapi saudara sungguh betul kalau saudara memiliki Roh Kudus yang selalu memberikan kemampuan bagi saudara dalam segala hal. Yang ketiga dikatakan Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata-kata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Jadi yang pertama, kita mempunyai imam besar, kita memiliki kepala gereja, kita memiliki tanah air. Yang kedua, dimulainya zaman baru, Tuhan mengirim Roh Kudus. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Ia akan datang kembali. Dikatakan dia berkata aku pergi kepada Bapa sebab dia lebih besar. Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Dia akan datang menjemput kita. Jadi kenapa dia naik ke surga? Karena dia berasal dari sana. Ia pergi menyediakan tempat bagi kita dan ia naik ke surga berdoa syafaat untuk kita di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, respon kita apa? Wah iya enak ya, sekarang aku orang mikirin rumah meneh, saat ini aku sudah enak, nanti aku gak punya rumah di sini, punya rumah di surga. Tapi saudara gak setia, gak bakal dapat ya. Hidup saudara gak suci, gak bakal. Kita harus hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi respon kita apa? Kolose 3 ayat 1 dan 3. Kolose 3 ayat 1 dan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Respon kita gak usah memikirkan perkara yang di bumi. Wah sekarang penyakitnya tambah parah. Gak usah pikirkan perkara yang di atas. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana untuk kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Mungkin kalau saudara lihat yang di bumi. Wah lebaran kayak ngene. Lain-lain kok lungo. Jalan-jalan kok aku ora ya. Nah itu perkara yang di bumi. Masih mikirin daging. Mikirkan keinginan diri sendiri, tidak memikirkan Tuhan ya. Saudara hanya memikirkan kalau Tuhan kan bagaimana ya Tuhan supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya saya berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana supaya Tuhan mengasihi lebih berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itu memikirkan perkara yang di atas. Tubuh kita manusia itu terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuh ini mati, kembali ke debu. Roh kita mati kembali kepada Bapa karena pada waktu Tuhan menciptakan dia menghembuskan napas ya itu kembali kepada Bapa. Tapi jiwa kita yang berbuat dosa itu jiwa biasanya keinginan, kedagingan segala sesuatu itu yang akan diadili. Jiwanya akan diadili nanti. Ini orang masuk surga apa neraka itu jiwa kita. Karena itu saudara kita belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Respon kita harus memikirkan. Cari dan pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan jangan yang di bumi. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 4 berkata, 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sebab disitulah tersimpan warisan kita. Kita sudah dapat warisan di surga. Ya, jadi di dunia aja gara-gara warisan rebutan bunuh-bunuhan. Enggak usah takut, Tuhan menyediakan tempat di kita, Tuhan menyediakan warisan bagi kita. Di sini dengan jelas dikatakan 1 Petrus 1 ayat 4, sebab disitulah tersimpan warisan kita dengan jelas untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kita akan menerima sesuatu warisan yang gak akan cemar, gak akan layu, gak akan hilang, gak akan jadi royoan. Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan rindu kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan dikatakan
Kita harus memikirkan perkara di atas. Ampuni Tuhan kalau selama ini saya masih memikirkan perkara-perkara dunia. Bukan berarti saudara gak boleh kerja. Tapi lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Saat-saat ini begitu banyak hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi kita belajar sebab kita sudah menerima warisan di surga. Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita kesimpulannya. Tetapi ia menyertai kita melalui Roh Kudus. Tempat yang indah di surga telah Yesus sediakan bagi mereka yang taat dan setia mengiringnya sampai akhir. Jadi saudara kalau ingin menerima bagian di dalam surga, saudara harus hidup benar. Jangan menduakan Tuhan. Saat-saat seperti ini banyak juga orang Kristen yang masih pergi ke dukun, masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka dengan hal seperti itu. Kalau kita ingin menerima warisan dan Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, lakukan hal yang benar. Yang hidup benar dan hidup suci. Saya sangat-sangat kagum dengan Raditya. Umur 36, dia berkata, Tuhan itu baik. Dia pernah berpisah dengan istrinya selama 8 bulan. Istrinya lari karena dia bintang film dengan laki-laki lain. Dan istrinya berkata, di ministry anugerah, dia berkata, mungkin waktu itu saya berpikir inilah suami atau laki-laki yang Tuhan sediakan bagi saya. Dia meninggalkan keluarganya dengan 2 anak. Selama 8 bulan dia tinggal dengan laki-laki itu. Dan dikatakan oleh penanya seorang hamba Tuhan itu, waktu itu ditanya, bagaimana Raditya, apa kamu tidak merasa jijik dengan istrimu? Kok kamu bisa terima kembali istrimu yang sudah pergi dengan laki-laki lain? Dia berkata, saya pendosa besar. Saya pemakai narkoba, penjual, seks bebas. Tuhan terima saya apa adanya. Dan Tuhan tidak pernah menuntut lalu membanding-bandingkan. Iya dulu kamu seperti ini, seperti ini. Enggak. Saya terima istri saya sebagaimana Tuhan terima saya. Wah, pendeta ini terkagum-kagum. Saya salut. Kita seringkali kita mengampuni tapi tidak bisa memaafkan. Dia berkata saat ini Tuhan panggil saya percaya dia senang. Pengikutnya masih muda, puluhan ribu saudara. Ya. Dan saya baru tahu kalau dia juga dari GBI apa namanya di situ saya lihat. Ya. Dia melayani dan dia menjadi motivator yang luar biasa. Tidak gampang bagi seorang laki-laki menghancurkan harga dirinya, gengsinya. Tapi dia mau terima. Dia berkata, kalau Tuhan terima saya, orang berdosa apa adanya. Saya mau melakukan itu untuk istri saya. Di dalam Hosea, Tuhan mengatakan Nabi Hosea disuruh menikah dengan seorang pelacur. Kamu ambil wanita itu, namanya Gomer. Ya. Saudara luar biasa. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Karena itu Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita piatu, tetapi ia menyertai kita melalui Roh Kudus. Tempat yang indah di surga telah Yesus sediakan bagi mereka yang taat dan setia, mengiringnya sampai akhir. Mungkin sudah berpikir, Bu Tommy kok cerita tentang surga? Aku di sini lagi susah loh Bu Tommy. Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, jika kamu mencintaiku, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kalau selama ini kita hanya pikirkan dunia. Gak akan bertambah saudara. Kalau kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu. Dia akan memelihara engkau. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita berpikir, wah sekarang nih lebaran, pada tutup mendingan jodoh-dolan, makanan, pasti laris. Udah ke gereja-gereja minggu ngarep mesti ono ya. Saudara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkannya. Biarlah renungan kita mengerti apa makna Yesus naik ke surga. Karena dia menyediakan tempat bagi kita. Karena memang dia berasal dari sana. Dan kita memiliki tanah air di surga. Dia sebagai pembela kita. Dia sebagai kepala gereja kita. Dan kita memiliki warisan di surga. Karena itu biarlah kita mengerti. Wah, nabi lain gak ada yang naik ke surga. Iya betul. Karena Yesus berasal dari sana. Karena dia adalah Allah sendiri. Yang turun ke dalam dunia. Menjelma menjadi manusia. Mati, disalibkan. Pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dan dia kembali ke surga. Biarlah kenaikan Yesus ke surga. Kita mengerti mengapa orang Kristen merayakannya. Bukan dongeng. Tetapi sungguh-sungguh real dan nyata. Karena disaksikan oleh murid-muridnya pada saat dia terangkat ke surga. Saksi itu hanya 2 orang. Muridnya 12 orang. Banyak orang melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali pada saat
yang sama. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kenapa? Sebagai orang Kristen sungguh beruntung. Karena kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang kembali ke rumahnya di surga. Kita menyanyikan satu, saya mau iring Yesus. Dan kita berkata, Tuhan, saya tetap mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, aku mau tetap setia iring Tuhan. Karena Engkau sudah menjanjikan sesuatu yang indah bagi kehidupanku. Saya mau itu. Mari berdiri bersama, saudara, kita berdiri bersama. Saya mau
kasih, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu di saat pagi hari ini. Kami berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang berdaulat atas segala kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat, keagungan, mazmur bagimu Tuhan, kami persembahkan di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Tuhan tolong sampai saat ini, dari awal dan sebentar akan berakhir Tuhan. Terima kasih. Doa kami, kerinduan kami ya Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini ibadah yang memuliakan nama Tuhan, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan diberkati di dalam ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi renungan dalam kehidupan kami, firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman itu meneguhkan iman kami, mengokohkan iman kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap percaya, kami tetap mengiring Yesus sampai kami kembali kepada Bapa di surga. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Teni yang telah menyampaikan firman bagi kami. Tuhan tolong memberkati hidupnya dimanapun dia berada, baik dalam rumah tangganya Tuhan, dalam pelayanan, dalam setiap usahanya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dia Tuhan, kemanapun dia melangkah Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada selalu berserta dengan dia. Berkati anaknya Tuhan, tolong mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan, setia sampai pada akhir hidup mereka. Dan hamba juga bersyukur berdoa bagi hamba-hambamu yang sudah melayani pada saat ini Tuhan. Terima kasih pemain musik, tim pemuji, penyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, mari Bapa, di saat mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka perlukan Tuhan butuhkan dalam kehidupan ini Bapa, Tuhan yang mencukupkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Tetaplah mereka setia kepada Tuhan, setia melayani Engkau di dalam hidup ini Tuhan, dan setia sampai akhir hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang hadir beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong mereka semua Bapa, yang tua, muda, kecil, besar. Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap pribadi, setiap keluarga diberkati oleh Tuhan, memberkati mata pencaharian mereka, memberkati usaha mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Apapun menjadi permasalahan mereka Tuhan dalam hidup ini, apa menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami hamba berdoa, Tuhan Engkaulah Allah yang menolong, Engkaulah Allah yang memberkati kehidupan mereka, kemanapun mereka melangkah pergi Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit ya Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, dari pemimpin kami tertinggi sampai terendah. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan hikmat, akal budi, keberanian bagi mereka dengan jujur untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Bahkan pertolongan-Mu ada bersama dengan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kalau saudara-saudara kami Muslim sedang merayakan Idul Fitri Tuhan, kami berdoa biarlah mereka juga merasakan kemenangan yang kami rasakan, yaitu kemenangan bersama dengan Kristus. Dan kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Roh Kudus menjamah hati, menjamah pikiran mereka Tuhan, menyatakan dirimu bagi mereka sebagaimana Engkau menyatakan dirimu kepada Paulus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu terjadi pada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat umat-Mu yang tidak bisa beribadah bersama kami Tuhan pada saat ini. Apapun jadi alasannya Tuhan, kami berdoa Tuhan tolong mereka. Jika mereka karena malas, kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang menjamah hati mereka, sehingga mereka di minggu akan datang atau di hari-hari akan datang Tuhan, mereka datang beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka ada keperluan, mungkin itu hal-hal yang sangat mendesak, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan kami di tempat ini Tuhan, diberi anugerah baik di Puri, Pekunden dan di cabang-cabang lain, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan setiap hamba Tuhan yang
terikat tergabung dalam pelayanan Benar, Tuhan. Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Benar. Dengan hati yang segenap, Amin. jiwa mereka untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apapun program gereja yang dilakukan Tuhan, yang dirancangkan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan melalui program-program ini Tuhan, Amin. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kehidupan kami sebelum kami meninggalkan rumah-Mu dari tempat ini Tuhan, kehidupan kami ke depan, 1 minggu ke depan, bahkan hari yang akan datang Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Roh, jiwa, tubuh ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Amin. Mari Bapa, Engkau memberkati persembahan mereka. Amin. Biarlah persembahan ini Tuhan yang dipersembahkan kepadamu Amin. menjadi dupa yang harum Amin. Amin. dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti memberi berlipat-lipat ganda bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami merindukan berkat yang daripada Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi Tuhan. Haleluya. Angkat Amen. kedua tangan saudara. Diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan usaha mata pencaharianmu, diberkati oleh Tuhan anak cucumu. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Damai sejahtera Allah turun atas kita. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.